Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini maaf karena tugasnya agak telat dikirim karena pemateri si Fikri itu lagi sibuk, jadi gue yang gantiin. Jadi kemarin tugasnya itu ngebuat ini ya, tampilan, karena kalian kan sudah belajar layouting juga. Di sini menerapkan namanya header, terus section lagi tuh. Jadi di layouting juga ada aside, tapi nanti ya diajarin, terus sama footer. Nah itu nanti di next video, di next tugas ke depan. Nah buat tugas yang pertama ini ya gini ya tugasnya, contohnya. Jadi gua bakal kasih cara. Jadi kalian kalau mau coba dulu aja ya tampilannya nih. Jadi di pause dulu atau enggak dicoba-cobalah. Nah sesudah itu baru kalian lihat video yang ini tuh. Kalau mau bareng-bareng langsung aja kita ini ya, masuk ke KB yang kedua nih, yang kemarin dibuat bareng-bareng. KB kedua, terus di sini buat folder namanya tugas. Nah di dalamnya baru masuk ke Visual Studio Code. Nah ini kalau misalkan via Windows 11 ya, dia ada terminal di sini. Kalau Windows 10 dia pakai Gitbase aja, karena yang udah di download lah, kan waktu itu juga udah dikasih download, cara download Gitbase kan. Nah ini bisa kode titik, nah gitu. Ini maaf ya kalau kurang jelas atau kurang dimengerti lah bahasanya. Nah jadi langsung masuk ya nih. Nah terus di sini sama kalau yang dari iOS juga taruh dulu deh. Nah kalau dari iOS kalian masuk aja ke Visual Studio Code-nya. Ini buat iOS ya, karena kalau di iOS saya nggak ngerti ya, gue ngerti cara pakai terminalnya. Terus di sini open folder aja, manual, terus pergi ke desktop, terus yang KB kedua, terus yang tugas. Nah ini dia, kalau nggak ada dibikin lagi tuh foldernya. Nah di sini bikin nama filenya index.html. Nah sama style juga ya. Nanti ini gue jelasin nih kenapa namanya tuh harus index, kenapa enggak pertemuan satu. Ntar gue jelasin kenapa. Nah sini juga stylenya tuh style.css. Nah terus untuk struktur HTML-nya kalian pakai tanda seru aja, baru di enter, dia bakal membuat sendiri. Di sini buat tulis CV, karena kita kan membuat CV ya di sini, website CV. Nah ini dia. Nah jadi pertama-tama buat dulu headernya ya, sini. Pertama header. Nah di dalam header nih ada tag H1 nih. Ini yang satu, kalian mau bebas juga pakai H2 juga nggak apa-apa, cek-cekin dulu aja, misalkan CV di sini. Cek dulu, terus kalian go live ya. Ini kalau kalian udah download extension live live server. Nah kalian kalau udah download dia ada go live nya. Nah kalian go live aja, atau enggak ada klik kanan sini ada open live server. Jadi langsung masuk ke, nah ini dia. Kenapa index HTML nih? Misalkan kita cuma nulis kayak gini gitu, nggak perlu pakai tuh kayak gitu doang, nggak ada .index.html gitu. Nah itu kalau misalkan gua tulis coba HTML, dia nggak bisa yang kayak gini nih. Nah dia tuh kalau misalkan kita pakai index HTML di folder ini buat mengakses ke websitenya,
Jadi kalau misalkan di slash ini nih, misalkan di slash ini, nah dia bakal mencari yang namanya indeks HTML ini nih. Nah, jadi dia pertama nyari indeks HTML dulu. Kalau nggak ada indeks HTML, berarti yang keluar ya kayak gininya. Tuh. Terus ini benar gak indeks HTML? Nah, jadi kalau misalkan gua cuman kayak gini doang, dia langsung masuk ke indeks HTML-nya nih. Tapi kalau misalkan gua jadi coba, nah dia harus tulis ininya nih. Tuh, harus ditulis /coba.html. Nah, gitu. Nah, makanya nanti jadi indeks HTML. Biar langsung ngeakses ininya lah, file HTML-nya. Nah, jadi nih, ini masih kosong ya, belum ada HTML-nya. Tuh. Kalau bisa dipikirin dulu lah, kayak ini bakal ngapain gitu. Misalkan di sini nih. Ini sebuah section ya. Jadi dalam section ini gitu ada image. Sini ada H2, H3. Tapi nggak usah deh ribet. Refresh coba. Nah, jadi ini ntar dulu deh. Oke, satu-satu dulu dah. Di header ini kita bikin dulu yang kayak gini nih. Nah, bikin kayak gini. Caranya itu ini lah, dibuat link dulu buat CSS-nya. Link CSS nih, biasanya ada CSS ini. Nah, biasanya dia langsung ngarah ke style CSS gitu. Jadi kalau buat CSS itu ngebuatnya style CSS aja. Ini karena defaultnya ya. Kalau misalkan di sini beda, misalkan kayak CSS.css kayak gitu. Nah, di sini harus diubah juga ya, CSS.css. Jadi kalau misalkan di chat control klik ini, dia langsung ngakses ke sini. Nah, pertama kita nge-style headernya dulu. Header. Kita tulis background. Jangan pada lupa ya, background itu bakal apa. Ntar. Kalau misalkan nggak ada kayak gini nih, ini berarti sini masih pas CSS nih, ganti dulu ini otomatis jadi CSS nih. Jadi bahasa apa gitu. Kalau misalkan nggak kedetek lah kalau ini CSS, biasanya tuh salah di sini nih. Nah, sini background color kita ganti jadi blue. Coba kita lihat website-nya. Nah, gini ya. Tuh jangan blue deh. Cari. Kita custom aja sini. Ya, agak gelap. Nah, kayak gini ya. Color-nya diubah jadi putih. Color white. Terus sini, nah ini lihat nih. Kita juga harus ini juga nih, yang ini nih. Nih. Ini karena di bodinya itu, ini di HTML-nya ini nih, dia ada paddingnya. Jadi kayak nih ada nih dari sini nih ada padding, ada margin. Jadi dia nggak bisa langsung full gitu lah. Nih, jadi caranya itu kita ngapa tuh disebutnya, ngehapus padding marginnya di HTML gitu. HTML, body itu marginnya marginnya 0. Ingat ya, margin itu di luar, kalau padding itu di dalam, batas luar sama batas dalam. Nah, dia jadi begini ya. Nah, ini kenapa ada begini nih? Ini karena H2 juga ada marginnya juga nih. Jadi dia tuh nggak kedetek nih yang ini nih, kecuali kalau pakai padding. Nah, jadi daripada kayak gini HTML sama bodinya dihapus, mending semuanya. Jadi bintang ini nih, kayak bintang ini, andain kayak semuanya tuh, semua di tag itu dihapus margin sama paddingnya gitu. Jadi tadi kan H2 itu misalkan paragraf juga nih, misalkan kayak paragraf, gua tuh kasih paragraf sini. Halo. Nah, paragraf juga ada ininya ya. Nah, dia di sini nih, di defaultnya dia ada marginnya tuh.
marginnya 1 mm atau 16 px. Nah, karena kita udah hapus semua di sini nih, jadi dia jadi kosong nih. Kalau misalkan kita nggak hapus ini, dia ada marginnya tuh, ada jaraknya nih, tuh ada merah-merah tuh ya, atas bawah nih 16 px tuh, 16 px. Nah, jadi kegunaannya bintang ini nih buat nge-reset margin semua tag. Nah, langsung. Nah, di sini baru sampai ini. Sampai sini ya. Nah, terus di sini kan tulisannya tuh inian ya. Atau ke tengah kita bikin dia text align ya. Text align center. Jadi dia bakal ke tengah. Nah, sama karena di sini ada jarak ke atas sama karena ke samping kan udah otomatis ya, karena dia di tengah nih. Jadi dia bakal ketengahin gitu. Nah, sekarang tinggal kasih jarak di atas bawahnya. Itu pakai padding. Jangan pakai margin ya, kalau margin itu di luar kayak tadi tuh. Jadi dia nanti yang ininya tuh border background ini nih nggak bakal ngelebar karena itu di luar dari batasnya. Tuh. Padding itu yang di dalamnya. Paddingnya 20. Kalau 20 itu jadi bakal semuanya ya. Nih, jadi atas bawah kiri kanan tuh. Ini 20 semua nih. Nah, jangan 20 ada 30. Nah, 30 atau enggak gede lagi, taruh ini kayaknya kurang gede, kurang layarnya. Nah, sini. Enggak 40-an. Nah, ya, segini ya. Nah, karena gua nggak mau atas bawah kiri kanan, jadi di sini ada bisa diatur juga, misalkan kiri kanannya tuh 0 pixel. Nah, atas bawahnya 40 pixel, ini bisa kayak gini ya. Jadi ini kiri kanannya, yang kanan tuh atas bawahnya, lihat nih di sini. Ini shorthand property. Nah, di sini ada padding area left sama apa ya? Sama right nih yang pertama. Terus ini yang buat bawah sama atas nih, yang kanan nih. Ya. Terus kayaknya terbalik ya. Terbalik berarti. salah. Saya tahu banget nih. 40 px sama 0 px. Nah, ya benar. Atas bawah dulu berarti. Atas bawah sama kiri kanan nih. Terus setelah itu sudah jadi kayak gini ya. Sama ini kan teksnya kita ubah juga ya. Ini sesuai sama pelajaran kemarin ya. Jadi jangan sampai lupa di body aja. Kita tulis body. Di body ini teks apa ya? Font family. Font family-nya itu ganti jadi Poppins. Nah, coba Poppins berubah gak? Nah, ini bisa kalian custom ya nih. Misalkan kayak Themes New Romance. Nah, kayak gini, ini defaultnya Themes New Romance ya. Ada juga ini bebas mau kalian ya. Nah, terus karena gue maunya Poppins, ini kalau misalkan kalian gak ada Poppins, ya ganti aja yang lain ya. Karena ini di laptop gue kebetulan ada font family Poppins gitu. Jadi bisa ubah lah. Nah, terus kita bikin yang bawahnya nih. Ingat ya, setelah header jangan dibuat header lagi gitu. Ada section. Tuh. Jangan pakai div semua lah, sama jangan pakai div semua. Kalau div itu kan di HTML4, sekarang kan udah ada tag layouting kayak gini nih. Jadi lebih bagus sih pakai yang udah disediain aja gitu. Nah, terus di section ini ada image, mg, ada ini h, tulis saja h3 kali. Terus tulis di sini namanya Muhammad Nafis Ali. Nah, terus sini ada umur ya, tulis saja 4, umurnya itu 20 tahun ya, sama ininya sebuah paragraf yang atau job desk kalian, front end
developer ya, atau full stack enggak, React, karena kita kan belajar React nantinya ya. Nah, kita lihat dulu di tampilan websitenya. Nah, masih kayak gini ya. Kita kenalin dulu nih di section. Tapi ini kasih kelas aja ya, kelas, karena nanti kalau kita kasih section buat ini doang, karena ini kan nanti ada section lagi nih di bawahnya ya, ada ini sama pengalaman, ini kan termasuk section. Jadi kita kan nggak mau nyamain kayak dia tuh di tengah juga nanti teksnya, jadi kita buat ya kelas buat ngebedain gitu. Nah, di CSS ini kan udah tandain ini kelasnya itu profile ya, profile. Nah, buat kelas itu bisa pakai titik ya, profile. Jadi kalau tag itu kayak gini nggak perlu pakai titik, tagnya doang. Terus kalau kelas itu kayak gini. Kalau ID, misalkan kita pakai ID nih, ID sini pakai pagar. Nah, di sini pakai text align-nya juga, text align-nya center karena dia ke tengah ya. Nah, kayak gini. Sama image-nya jangan lupa ya, image-nya kalian ambil dari ituan kalian aja. Kalau gue udah sediain di sini ya, Himti, dan taruh di sini. Nah, sini Himti PNG. Nah, src-nya ini pakai yang ini, jangan sampai salah nih foldernya nih. Sini ini dot slash itu maksudnya gue tuh ada di halaman sini, ada di folder sini, jadi masih satu folder, makanya dia dot slash. Kecuali kalau dot slash itu berarti keluar dari folder itu gitu. Kalian juga nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya begini, jadi dia masih ada dalam folder ini. Nah, terus kita cek. Nah, di sini gede banget ya, kita itu dulu, setting dulu di sini di profile profile kita setting width-nya aja 200 px mungkin. Kalian mau iniin salah ya, bukan profile tapi image-nya ya, tag profile. Di dalam profile ini nandain ya, di dalam profile ini, dalam profile class profile ini ada tag image gitu. Atau enggak bisa juga kayak gini, di sini section, ini nggak usah pakai spasi ya, jadi section yang punya class profile gitu. Ini kan section yang punya class profile, itu bisa kayak gitu pemanggilannya. Tapi kalau biar gampangnya ya kayak gini doang lah, karena kan udah ditentuin dari profilnya. Nah, terus coba kita lihat tampilannya. Udah mengecil ya di sini. Sampai situ apa lagi ya? Sama nih, kita kasih jarak dulu buat margin aja. Ingat atas bawah kiri kanan ya, berarti 10 px saja buat atas bawah, kiri kanannya kosong. Nah, ini ya, coba kita inspect dulu. Nah, cara inspect gini ya, klik kanan tuh ada inspect sini. Nah, terus kalian kalau pengen ngeliat tag-tagnya nih di sini dia, cek sini. Nih, tag section profile, nah section.profile. Ini section.profile. So, ada image. Nah, terus di sini juga bisa nentuin nih. Di sini misalkan kalian pengen ubah-ubah di sini juga bisa nih. Tapi di sini ini ya kayak sementara doang. Jadi, nah ini kalian bisa tentuin sini. Kayak misalkan kalian pengen ubah-ubah. Ini jadi 500. Oh, ini cocok nih. Ya udah, kalian ubah di sininya jadi 500. Gitu. Kalau di refresh, jadi bakal ke awal lagi gitu, sesuai sama ininya gitu. Nah, kalian juga bisa ngatur-ngatur ya. Tapi kalian harus di tag-nya dulu nih. Di tag-nya terus pasti ada stylenya gitu yang kita stylein. Nah, ini kan udah nih. Sini. Nah, ini ada jaraknya ya. Jangan lupa di sini ada jaraknya. Jadi kita tambahin jarak dulu. Terus sama gua mau yang H2 yang atasnya ini kayaknya kurang kegedean nih. Kurang gede. Biasanya jadi H1 aja. Tulis H1 coba. Nah, biar agak gedean ya. Sini H3.
Jadi H2, coba H2. Nah ya, H2, H4 sama CSS. Nah, tulis di sini dot profile H2 dalam kelas profile ada H2. Nah, itu kita style apa tuh? Style margin. Kayaknya yang kanannya nggak usah dah, biar semuanya. Soalnya nggak ngaruh juga sih. Tuh. Jadi kiri kanan atas bawah nih. Tuh. Tapi nanti kalau misalkan kalian belajar soal responsif yang kayak gini ya, itu kiri kanan atas bawah harus dibedain. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa. Terus habis itu kalian copy, paste lagi. Sekarang H4 juga di sama paragrafnya. Nah, karena di sini sama aja ya, kalian bisa buat kayak gini. Kita cut, kita paste sini. Jadi kasih koma sama yang ini. Tuh. Jadi yang ini hapus saja nih. Jadi H2 di dalam profile itu marginnya sama. Dalam profile ada H4, itu marginnya segini. Nah gitu, bisa ya langsung. Jadi kita coba dong, ada semua ya margin-marginnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang buat lagi section baru nih. Section baru. Sini kita buat section lagi. Section. Terus ada di sini ada pendidikan. Terus aja di sini H berapa ya? H3 aja. Pendidikan dulu. Kan. Nah, karena yang bawahnya juga sama, kita buat juga yang bawah. Nah, di sini coba kita lihat dulu. Ini kan sama-sama pendidikan ya. Coba dulu di sini. Pengalaman. Nah udah. Nah, kalian juga udah belajar list ya. Jadi di sini kalian bikin list aja, titik-titik aja, pakai unordered. Kalau ordered berarti yang angka, unordered berarti yang enggak angka. UL. Di dalam ada list. Listnya itu misalkan kayak pendidikannya itu SDN 4 Tangerang. Nah, terus sini LI SMPN 10 Tangerang sama sini SMA SMK ya, sama SMKN 4 Tangerang sama terakhir UMT ya, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kalian bisa kasih tahu juga di sini nih, kasih bold ya. Di sini ada tag bold biar ngasih tahu dia bold nih, kayak bold ini. Ini gak kasih tahu nih bold bakal apa. Di sini misalkan tahunnya tuh dari 2010 sampai 2023 cepet amat 13. Nah, ini bebas ya, kalian copy aja di sini, copy terus kalian paste ya. Jadi programmer tuh nggak usah susah-susah. Nah, di sini dari 2003 2002 sampai sekarang. Nah gitu, coba kita cek. Nah gini ya, nih itu tag bold itu buat mengubah dia jadi bold. Tuh. Saya bisa juga pakai CSS, tapi lebih gampangnya kayak gini. Nah, terus pengalaman juga ya. Pengalaman kalian buat aja di sini. Gini. Kalian tulis lagi kayak magang. Magang titik-titik kerja di, nah gitu ya. Nah udah tuh ya, pengalaman sama pendidikan. Nah di sini sekarang nah
Sekarang kita bakal ntar, apa ya, section di sini kayaknya kita buat di sini kasih section ini kelas. Ntar, kelas apa ya, card ya. Nah, yang bawah juga card, kelas card. Kenapa sama? Karena dia sama nanti apa tuh, dari backgroundnya, dari paddingnya itu sama gitu, jadi kita samain aja gitu nih kelasnya. Gua kasih contoh, ini kalian bikin kelas card, ntar lo, padding, kalian tulis dulu background color abu-abu ya, abu-abu itu kayak gray. Nah, sama di bodinya kayaknya kurang bagus kayak kalau putih biasa ya. Kalau gua biasanya lebih ke agar ya biar agak abu-abu lah, nggak terlalu putih-putih banget. Nah, udah nih, ini masih nyambung ya. Nah, kalau masih nyambung, di kartu ini kita kasih margin lagi ya, margin. Bentar. Nah, ini kan kayaknya sama aja kayak yang sebelumnya nih marginnya ya. Nah, jadi kita pisahin aja nih. Jadi yang profile ini kita hapus. Jadi kan ini sama-sama margin ya, sama-sama section. Ini section, ini section, ini section. Jadi kita tuh ngemarginin dia tiga-tiganya. Jadi kita satuin aja section di sini. Section itu ngapain? Section itu kasih margin 10. Udah. Oh, kita ngopi dulu. Nah, jadi semuanya ada padding marginnya ya. Tambahin lagi dah kayaknya. Kurang 10. Jadi agak jarak. Sama ini kok agak ke depan ya. Oh iya. Nih. Buat UL ini kan yang titiknya ini nih di luar ini nih. Di luar apa tuh? Di luar dari sinilah nih, kotak ini nih, kotak heartnya. Kalian bikin aja div di sini penutupnya. Jadi karena titiknya itu tuh kayak inline gitu, jadi dia gak bakal kedetek. Kalau salah ya? Oh, salah. Ini. Coba aja kalau jadi L OL Kalender juga kan? Kalender juga ya? Gimana ya? Atau enggak gini aja dah. Coba kita ke UL nya. Kasih padding aja. DL ini pakai ini aja ya. Pakai apa tuh? 1 2 3, kalau yang bawah pakai OL. Terus ini tadi lupa ya. Ganti OL. Nah, ini OL. Ini OL. Ini OL. Salah. Sorry ya, ini agak salah-salah mulu. Nah, jadi ini titik-titik ini pakai tanda tanya. Nah, terus untuk UL sama OL-nya, UL sama OL-nya ini dikedepanin aja gitu, biar nggak terlalu kasih padding. 10px coba, agak kurang ya, kesonan lagi. Berapa ya?
20, 30. Nah gini, udah ya. Terus sama di section ini nih, di cardnya ini nggak ada ini ya, tuh nggak ada apa tuh batasan nih, tuh dia karena mepet banget tuh. Nah kita bikin cardnya ini pakai padding biar dia tuh agak ke depan, 10 px mungkin 20. Nah gini ya. Nah terus habis itu, nah ini nih, kalian kan sudah belajar hover juga ya. Nah di sini gue mau kayak misalkan dari list ini pas di hover warnanya biru. Tuh, jadi list li setelah di hover, nah ini jangan lupa ya hover itu apa, hover. Nah ini hover, color warnanya tuh warna biru. Nah gini ya tuh. Terus sama udah gini aja deh tuh, jadi keren kan. Udah gini kayaknya, coba kita cek. Nggak terlalu sama sih, tapi ya nggak apa-apa buat latihan aja. Nah udah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.